Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes Pembaptis memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptismu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasut. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu Advent yang kedua. Kita bersama akan merenungkan satu tokoh yang disebut dalam Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12 tadi, yaitu Yohanes Pembaptis. Apakah ada di antara Anda yang memakai pelindung baptisan Yohanes Pembaptis? Wah, ada nih anak ya, anak kecil langsung tunjuk jari. Ya, ada lagi perempuan Yohanes Pembaptis memakai? Tidak ada ya. Ya, saya berpikir spontan, Santo Santa biasanya dipilih baptisannya sesuai dengan gender. Kalau perempuan ya milihnya Santa, kalau laki-laki Santo. Tapi apakah tidak salah ketika perempuan memilih pelindung juga Santo? Santo kan orang kudus. Misalkan Ignatius Rahayu. Nggak ada kan di sepanjang. Tapi menurut saya berdoa kepada Ignatius juga bagus. Misalkan juga Agustinus Sri Rezeki. Nah, pelindungnya Agustinus. Berarti berdoa kepada Santo Agustinus. Cuman sepertinya nggak ada, belum pernah saya temui. Biasanya kalau Santa lalu diikuti itu perempuan. Santo laki-laki, nama untuk laki-laki. Nah, itu sekedar pemikiran saja. Nah, hari ini kita akan bersama merenungkan tentang bagaimana Yohanes Pembaptis itu mengingatkan kepada kita melalui Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Perenungan ini saya tawarkan kita mau mengambil inspirasi dari Paus kita, yaitu Paus Fransiskus. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa
Tuhan tidak akan pernah lelah dan bosan menerima dan mengampuni bila kita membutuhkan pengampunan Allah. Kata-kata sederhana Paus Fransiskus ini bagaikan hembusan udara segar. Paus ingin menampilkan wajah gereja yang tidak menghukum ketika berhadapan dengan kerapuhan dan luka-luka manusia, tapi justru merawat dengan obat belas kasih. Paus mendorong umat beriman melakukan pertobatan, sekaligus mempersiapkan jalan Tuhan dengan memeriksa hati nurani masing-masing. Di sisi lain, manusia diajak meninggalkan perbuatan buruk. Paus Fransiskus mengatakan bahwa pertobatan tidak datang tiba-tiba, tapi lahir dari belajar melakukan perbuatan baik melalui tindakan nyata setiap hari. Paus berkata, pertobatan tidak terjadi tiba-tiba seperti menggunakan mantra ajaib. Bukan seperti itu. Pertobatan adalah sebuah jalan untuk keluar dari pengaruh jahat. Saudara-saudari, bahkan bagi orang paling suci sekalipun, pertobatan terjadi melalui kerendahan hati dan selalu berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita belajar untuk melakukan perbuatan baik secara nyata, bukan hanya dengan kata-kata, namun dengan tindakan nyata. Menurut saya benar ini yang dikatakan Paus. Kalau kita berkata punya niat untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa-dosa, itu gampang kalau bicara. Tetapi akan menjadi sebuah perjuangan ketika kita mau mewujudkan pertobatan itu dalam tindakan yang nyata. Misalkan bertobat untuk berusaha jujur, tapi ketika itu dikatakan gampang ya, mau untuk jujur. Cuma ketika mau melaksanakan itu butuh perjuangan. Ketika ada godaan untuk berbuat curang atau tidak jujur, nah itu butuh perjuangan, butuh usaha lebih daripada sekedar omong dan niat belaka. Saudara-saudari, kita telah memasuki minggu Advent yang kedua, dan dalam minggu Advent kedua kita disadarkan melalui sabda Tuhan untuk mempersiapkan diri memperingati kelahiran Kristus dengan pertobatan. Yohanes Pembaptis mengingatkan kita melalui Injil untuk bertobat. Bertobat adalah usaha untuk menanggalkan pikiran-pikiran yang mengekang batin karena telah berbuat dosa dan membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Bertobat juga berarti mengubah hidup kita, mengubah pola pikir kita. Mengubah hidup artinya kita mengusahakan hidup seturut dengan sabda dan kehendak Allah. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, namun berusaha mengubah hidup ini menjadi lebih baik lagi. Paus Fransiskus mengutip pernyataan Yohanes Pembaptis dalam kitab suci yang mengatakan seperti kita dengar tadi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seruan ini merupakan salah satu bentuk panggilan agar setiap manusia melakukan perubahan sikap. Pernyataan Yohanes Pembaptis tersebut terdapat dalam Matius bab 3 ayat 2 saat Yohanes berada di padang gurun Yudea. Paus Fransiskus mencatat ajakan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Kristus juga diulang beberapa kali oleh Kristus sendiri di berbagai ayat dalam Injil Matius. Dengan kata-kata yang sama, Kristus akan memulai misinya di Galilea. Di Matius bab 4 ayat 17 juga Kristus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ini juga akan menjadi pengumuman yang akan membawa para murid pada pengalaman misionaris pertama mereka. Di Matius bab 10 ayat 7 ketika para murid diutus dan mereka diingatkan jangan membawa bekal. Saudara-saudari sekalian, Bapa Suci mengatakan bahwa ajakan tersebut merupakan inti kehidupan Kristiani. Ketika seorang misionaris pergi, seorang misionaris tidak sekedar mengabarkan Injil, namun mencari orang banyak agar lebih dekat kepada Kristus. Paus Fransiskus mengatakan ajakan tersebut menyenangkan karena manusia tidak harus menunggu kerajaan Allah itu datang dan manusia dapat mengalami beberapa keindahan dan sukacita di bumi. Paus Fransiskus berkata, berubahlah setiap hari, satu langkah penting setiap hari.
Dia mendorong umat beriman melakukan pertobatan sekaligus mempersiapkan jalan Tuhan dengan memeriksa hati nurani masing-masing. Di sisi lain manusia diajak meninggalkan berbagai kesesatan. Paulus mengatakan, berhala memang nyaman namun menyesatkan. Bentuk berhala tersebut antara lain misalkan kekuatan dengan menindas orang yang lemah, haus, atau serakah akan kekayaan, atau juga tentang kesenangan. Saudara-saudari sekalian, kita sedang mempersiapkan hari raya, kelahiran Sang Juru Selamat, dan hari raya itu adalah hari yang sukacita, yang besar, yang fokusnya kepada acara keagamaan yang membutuhkan persiapan rohani. Paulus berpesan, di masa Advent mari kita dibimbing oleh nasihat Yohanes Pembaptis, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita berusaha bertobat, saudara-saudari, agar pantas kita berada di hadapan Tuhan guna menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Mari kita persiapkan diri menyambut kelahiran Kristus Sang Juru Selamat dengan mengusahakan pertobatan dan mengusahakan hidup lebih baik seturut kehendak serta sabda Allah. Semoga kita mampu mengupayakan pertobatan dalam hidup kita, dan Roh Kudus juga membantu kita untuk mengusahakan pertobatan diri kita, dan Roh Kudus juga mengampuni atas segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.